Dan orang yang bernama Niko Silalahi ini ternyata nggak ada bedanya dengan orator bela Toat dan Adzan seperti Fikri Bareno yang ternyata dia ini salah dalam gerakan sholatnya. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad. Kejadian yang menimpa Menteri Agama Gus Yakut sepertinya ini tidak ingin disia-siakan oleh gerombolan kadrun dan oposisi. Mereka ini tidak mau kehilangan momentum untuk bisa menggelar aksi demo Toa dan Adzan hingga berjilid-jilid di jalanan. Ya, sekarang kapan lagi coba bisa mendapatkan nasi bungkus secara cuma-cuma kalau bukan dari aksi demo? Bener gak? Ya, semuanya itu ya dilakukan oleh mereka karena apa? Ya karena memang itulah sumber mata pencaharian mereka selama ini. Tanpa melakukan aksi demo, tanpa menggelar aksi di jalanan nih, maka mereka ini akan kelaparan. Ya, korlapnya sih selama ini bisa enak, bisa mendapatkan cuan yang besar. Sedangkan bagaimana dengan bawahannya? Ya, bawahannya ini cuma mendapatkan nasi bungkus ikan telur. Bahkan terkait dengan permasalahan bela Toa dan Adzan ini ya, Novel Bamukmin juga mengancam jika Gus Yakut tidak segera dihukum oleh aparat kepolisian, maka mereka ini mengancam akan menggelar lagi aksi demo pada minggu depan. Luar biasa memang mereka ini selalu saja melakukan aksi demo. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak cuplikan video pernyataan dari Novel Bamukmin berikut ini. Dan ingat, nggak perlu umat Islam memberikan maaf kepada Yakut karena bukan hak umat Islam. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun, mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Ini lebih parah dari Sukmawati. Ini lebih parah dari Ahok. Ini luar biasa. Maka insya Allah kita minggu depan demo untuk kemenangan. Nah, gimana? Luar biasa sekali kan provokasinya si macan ompong ini. Memang kalau diperhatikan ya, lagaknya orang ini sudah kayak macan yang siap untuk menerkam mangsanya. Padahal aslinya dia ini kan cuma macan ompong yang hanya tunduk kepada perintah majikannya. Coba perhatikan lagi, dalam video tadi ya, dia mengatakan bahwa umat Islam ini tidak punya hak untuk memaafkan Gus Yakut. Karena apa? Karena menurutnya itu adalah urusannya haknya Allah. Kemudian dia juga menganggap bahwa Gus Yakut itu telah menistakan agama Islam, yang mana itu dianggap jauh lebih parah dari apa yang pernah dilakukan oleh Sukmawati dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lah, kalau memang nggak salah, terus kenapa harus minta maaf coba? Woi, macan ompong, sebenarnya yang menistakan agama Islam itu Gus Yakut atau kelompok kalian? Tuh, yang kemarin sholatnya salah gerakan, dia ada di barisan siapa? Bukankah dia ini ada di barisan kalian? Jadi jangan suka main paksa dan intervensi hukum, apalagi memaksa supaya Gus Yakut ini mengakui kesalahan dan dihukum oleh pihak aparat kepolisian. Emang hukum ini milik nenek moyang mereka apa? Kok mereka ini dengan seenaknya mau mengintervensi hukum di negeri ini? Ya, kelompok seperti mereka ini memang sangat-sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Mereka ini belum berkuasa saja, sudah secara terang-terangan mau mengintervensi hukum. Apalagi kalau sudah berkuasa, terus gimana jadinya? Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Dan lucunya ya, dia juga ini malah meminta agar yang menista agama ini dihukum mati coba. Lah, kalau hukum itu diterapkan, maka bisa jadi ya, ustadz-ustadz dan ulama-ulama versi mereka lah yang akan banyak dihukum mati kalau menurut saya. Berapa banyak ustadz abal-abal dari kelompok mereka yang menistakan agama Islam selama ini? Coba, menurut saya itu sudah sangat banyak sekali. Tapi percuma juga kalau saya bongkar itu semua. Mereka ini akan tetap saja membela. Bahkan yang paling parah adalah Nabi Muhammad SAW ini juga pernah dibilang sesat coba. Lah, ini kan parah sekali. Dan orang yang mengatakan itu justru dianggap sebagai ustadz oleh mereka. Lah, ini kan parah sekali. Bener gak? Jadi buat macan ompong dan odel-odel gurun itu ya, kalian ini gak usah banyak tingkah lah. Kalau bicara soal menistakan agama, maka lihat saja orang yang orasi mendemo Menteri Agama kemarin itu. Banyak sekali penista agama di sana. Dan baru-baru ini ada juga yang namanya Niko Silalahi.
Dia bukan Muslim, tapi justru ikut campur bicara soal adzan dan Islam. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Nah, biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu videonya berikut ini. Yang seharusnya melindungi umat beragama untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Tapi dari mulutnya keluar analogi menyesatkan yang menggunakan lolongan anjing. Kurang ajar. Kan ini binatang namanya. Ini biadab namanya. Hanya untuk mendiskreditkan suara azan. Weh Yakul, gua ini kafir. Gua ini kafir. Semenjak ada azan, itu membantu gua. Allahu Akbar. Subuh ada subuh mengingatkan gua untuk bangun pagi atau tidur. Ada asar mengingatkan gua untuk makan. Gua paling malas buka handphone. Azan maghrib mengingatkan gua untuk mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yakult, yang aku tahu Yakult itu minuman kesehatan. Tapi kok nama Yakult, omongannya menyesatkan. Kan brengsek kayak gini teman-teman. Ini brengsek namanya. Ini brengsek namanya. Brengsek. Ketika Menteri Agama yang seharusnya melindungi umat beragama untuk menjaga toleransi antar umat beragama, tapi dari mulutnya keluar analogi menyesatkan yang menggunakan lolongan anjing. Kurang ajar. Kan ini binatang namanya. Ini biadab namanya. Hanya untuk mendiskreditkan suara azan. Weh Yakul, gua ini kafir. Nah, gimana? Bangsat dan parah sekali kan cara dia mengadu domba umat Islam. Wong ngomong salam saja, ini belepotan sok gaya mau bela adzan coba. Dalam video itu, dia juga mengatakan, jangan pancing kemarahan umat Islam agar bangsa ini terhindar dari konflik. Begitu katanya. Lah ini kan justru paradok kalau menurut saya. Lah wong dia ini sudah jelas-jelas bahwa dialah yang memprovokasi dan mengadu domba. Dia juga yang mengatakan hanya setan yang terganggu dengan suara adzan. Lah kan setannya dia sendiri. Lagian yang terganggu suara adzan itu siapa? Lawong dia ini memaknai suara adzan saja per kalimat. Itu tidak paham kok, tidak bisa kok. Lah kok bisa-bisanya dia ini sok-sokan bicara soal adzan, membela soal adzan. Ini sih namanya kafir yang gak tahu diri kalau menurut saya. Justru dari mulut dialah yang bisa memancing kemarahan umat Islam dan masyarakat. Gerombolan kadrun ini memang kalau saya perhatikan ya, sangat suka sekali mengadu domba. Dan orang yang bernama Niko Silalahi ini ternyata gak ada bedanya dengan orator bela to'at dan adzan seperti Fikri Bareno yang ternyata dia ini salah dalam gerakan sholatnya. Ya tapi bedanya ya, Niko Silalahi ini adalah golongan kadrun dari jalur non-muslim. Lah sekarang masa ya, dia ini mengatakan ketika adzan subuh itu justru mengingatkan dia untuk bangun pagi dan untuk tidur coba. Lah ini kan lucu sekali. Lah dia ini dungu atau gimana? Emangnya sejak kapan ada adzan itu dibuat untuk mengingatkan orang-orang untuk bangun tidur coba? Ini otaknya sungsang atau gimana ya? Terus dia juga mengatakan bahwa adzan asar itu mengingatkan dia untuk makan. Parah sekali memang orang ini. Lah ini apa-apaan coba. Ya beginilah kalau orang yang tidak paham soal Islam, tapi terlalu jauh ikut campur urusan soal agama Islam. Dan di kelanjutan orasinya saat mendemo Menteri Agama, dia juga mengatakan bahwa adzan maghrib adalah mengingatkan dia untuk mandi coba. Lah ini kan parah sekali. Woi Niko Silalahi, sejak kapan suara adzan itu beralih fungsi buat mengingatkan aktivitasmu sehari-hari? Suara adzan itu mengajak umat Islam untuk sholat.
bukan untuk mengingatkan makan, tidur, dan mandi. Ini jelas-jelas sangat penghinaan menurut saya. Orang ini sejatinya tidak paham soal adzan, tapi sok-sokan mau membela adzan. Ya, kalau nggak paham soal Islam ya, sebaiknya nggak usahlah terlalu ikut campur soal adzan ini. Mending urus saja agamamu. Orang model seperti Niko ini sangat-sangat berbahaya kalau menurut saya. Dia ini harus segera ditangkap oleh pihak aparat kepolisian. Apalagi sebelumnya, dia ini sudah dilaporkan karena menyebut perempuan Kalimantan ini dijual ke Cina. Lah ini kan parah sekali. Tapi kenapa masih saja terus dibiarkan? Dan kalau diamati ya, memang gerombolan kadrun ini sangat suka dengan model-model yang seperti Niko ini. Makanya jangan heran jika dia ini berada dalam satu barisan dengan komplotan oposisi. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Niko Silalahi ini ya, saya jadi teringat ketika gerombolan kadrun dan oposisi ini mencela Ferdinand. Masih ingat kan kasus terkait Ferdinand? Ya, dia waktu itu dianggap telah mencampuri dan menghina Islam. Padahal dia ini ngakunya sudah mualaf sejak 2017. Jadi kasus Ferdinand ini bermula ketika dia ini menulis soal Allahmu lemah, kalau Allahku ini luar biasa. Nah, kemudian pada saat itulah kemudian Ferdinand ini dianggap telah menista agama Islam dan kemudian dia ini diserang oleh kadrun. Nah, tapi anehnya ya, ketika ada orang kafir seperti Niko Silalahi ini yang mencaci maki Menteri Agama dan memplesetkan makna suara adzan untuk mengingatkan dia mandi, lah kok bisa-bisanya dia ini malah didukung oleh gerombolan kadrun coba. Parah sekali kan. Bahkan dia juga tidak paham soal makna adzan yang dibelanya. Tapi dengan gaharnya dia ini mencaci maki Menteri Agama Gus Yakut coba. Nah, jadi dari perbandingan antara Niko dan Ferdinand ya, maka semakin jelas bahwa apa yang dibela oleh mereka ini ya adalah bukan soal adzan dan bukan juga soal Islam. Tapi yang mereka bela adalah semata-mata soal politik dan kepentingan bohirnya. Jadi semakin besar cuan yang dikucurkan oleh bohirnya, maka akan semakin keras gonggongan mereka. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, mari kita jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Menteri Agama, secara substansi, Anda sudah penista agama. Silakan datang Anda ke kantor polisi. Serahkan diri Anda. Tidak ada di dunia ini yang mendengar suara azan itu terganggu,